Bagi yang ngikutin channel saya dari lama, kalian pasti sudah tahu kalau saya ini orang yang skeptis sama benda-benda yang seharusnya nggak perlu kita cas secara rutin atau kita charge setiap hari, tetapi dibikin versi yang harus kita charge secara rutin. Sebagai contoh, smartwatch yang harus di-charge secara rutin, TWS, dan juga alat-alat smart home lainnya. Karena terkadang kita untuk ngecas laptop sama HP aja, itu terkadang masih suka kelewat. Contohnya pagi-pagi kita mau pakai HP, ternyata baterainya lowbat, laptop mau kita pakai, ternyata baterainya lowbat juga. Tentunya kita nggak mau ya nambah barang-barang lain lagi yang seharusnya nggak perlu kita charge secara rutin, tapi harus ikut-ikutan kita charge secara rutin setiap hari. Nah, akan tetapi singkat cerita, headset lama saya yaitu KZ EDX Pro itu mengalami kerusakan dan mau nggak mau saya harus ganti headset baru. Kalau untuk suara dan yang lain-lain nggak ada komplain. KZ EDX Pro itu suaranya menurut saya di telinga awam saya itu udah oke banget. Cuma ya itu karena dia masih pakai kabel, jadi lumayan ribet saat kita pakai. Nah, akhirnya kepikiran untuk nyobain TWS, meskipun ya itu tadi saya skeptis sama barang-barang yang seharusnya nggak perlu dicas secara rutin, tetapi dibikin versi yang harus kita charge secara rutin atau setiap hari. Nah, setelah beberapa lama nyari-nyari referensi TWS apa yang sekiranya cocok buat saya, akhirnya saya menjatuhkan pilihan ke merek TWS yang berasal dari Eropa. Kalau nggak salah ini asalnya dari Sweden atau Swedia, yaitu Sudio. Dengan serinya kalau nggak salah ini Sudio D1. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah TWS ini sepadan dalam artian kita charge setiap hari atau secara rutin tetapi mendapatkan benefit kepraktisan yang jauh lebih dibandingkan dengan headset yang masih menggunakan kabel? Simak semuanya di video kali ini. Sebagai informasi, saya sendiri bukan seseorang yang menggunakan headset secara berlebihan ya. Katakanlah mungkin dalam sehari saya pakai headset paling cuma 2 atau 3 jam, itu udah lama banget buat saya. Itu pun saya pakai paling pada saat saya kerja, ataupun pada saat saya naik motor, di cafe, atau kadang sesaat sebelum saya mau tidur malam. Dan dari semua skema penggunaan saya tadi, memang sebuah TWS yang notabene tanpa kabel, itu akan sangat praktis ya dalam kita gunakan sehari-hari. Contohnya waktu saya naik motor tuh nggak ada kabel yang menjalar kemana-mana, jadi lebih praktis. Ataupun waktu saya di cafe, tentunya biasanya meja cafe itu nggak besar-besar amat, jadi nggak ada kabel yang menjalar kemana-mana. Ataupun misalnya saat saya mau tidur malam, biasa saya pakai headset dulu. Nah, kalau pakai TWS, misal kita mau ambil minum atau mau ambil cemilan, itu kita tinggal berdiri aja, ambil cemilan tanpa mikirin HP-nya ketarik sama kabel headsetnya. Jadi TWS ini ya memang secara kepraktisan dari skenario penggunaan saya itu jauh-jauh lebih praktis. Nah, terus gimana nih? Apakah dengan kepraktisan tadi, pandangan skeptis saya sama barang-barang elektronik yang harus di-charge secara rutin ini apakah berubah? Nah, untuk melihat itu tentunya kita harus cek dulu nih, gimana ketahanan baterainya. Dan jujur, selama penggunaan saya ini, kalau nggak salah sudah 2 bulan saya pakai TWS ini, saya nggak pernah kehabisan baterai di bawah 1 minggu. Jadi di dalam penggunaan skenario saya seperti dipakai saat kerja, dipakai saat naik motor, dipakai sesaat sebelum tidur, itu TWS Sudio D1 ini bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa di-charge. Dan kalau kita melihat spesifikasinya yang ada di kemasan produknya, ini earbuds-nya, tiap buds-nya itu bisa bertahan selama 6 jam. Dan kalau ditambah charging dock-nya atau
charging deck atau charging dock ini ya, itu dia bisa extend selama 30 jam. Jadi dengan daya tahan baterai seperti itu, tentunya itu mengubah pandangan saya kepada TWS ini. Yang tadinya saya khawatir harus saya cas rutin setiap pagi atau katakanlah 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ternyata daya tahan baterainya ini sangat baik dan bisa bertahan selama 1 minggu dengan skenario pemakaian saya. Jadi ya ternyata setelah mencoba TWS ini, pandangan skeptis saya sama TWS ini sekarang sudah berubah ya. Ternyata memang sepraktis itu dan daya tahan baterainya sangat-sangat baik. Lanjut kita bahas spesifikasi teknisnya. Secara general ini beratnya earbuds-nya adalah 8 gram dan charging case-nya itu 31 gram. Kalau berat keduanya total adalah 39 gram. Dan dari sisi drivernya sendiri, ini ukuran drivernya adalah 13 mm dengan frekuensi range-nya 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Dengan sensitivitasnya 103 desibel pada 1,0 kHz. Dan ada satu fitur yang menarik, yaitu yang namanya ANC atau semacam sistem noise isolation untuk mikrofon dari TWS ini. Untuk koneksinya ini sudah pakai Bluetooth 5.4 dengan range-nya itu sekitar 10 meter. Untuk baterainya ini playtime-nya bisa 6,5 jam dan 30 jam jika total dengan charging case-nya. Dan untuk waktu chargingnya ini dari 0 sampai dengan penuh ini sekitar 1,5 jam. Nah selanjutnya ini yang penting gimana dengan kualitas suaranya. Untuk kualitas suaranya di telinga awam saya ini yang langsung saya notice adalah bassnya itu sangat dominan. Bahkan untuk saya sendiri yang penyuka bass sendiri, menurut saya ini masih berlebihan untuk bassnya. Dan karena bassnya yang dominan tadi, itu membuat instrumen-instrumen lain itu serasa ada di layer kedua atau di belakang bassnya. Jadi istilahnya kalau kita lagi nonton konser itu, bassnya yang paling depan, terus penyanyinya di belakang, gitarnya di belakang. Jadi agak tertutupi oleh si bassnya ini. Tetapi secara overall ini suaranya jernih banget dan seharusnya bagi kalian yang memang bass head atau penyuka bass ini ya harusnya suka-suka aja dengan kualitas suara dari Studio D1 ini. Meskipun buat saya sendiri yang mana penyuka bass juga tetapi masih sedikit agak berlebihan dengan bass yang ada di Studio D1 ini. Untuk mikrofonnya sendiri nggak banyak pengetesan yang saya lakukan, tetapi sejauh saya gunakan untuk Zoom meeting ataupun untuk teleponan, itu suaranya terdengar dengan jelas. Lalu untuk fitur Environmental Noise Cancellation-nya atau ENC-nya itu tadi, yaitu sebuah teknologi peredam bising yang bertujuan untuk menjernihkan suara saat kita menggunakan atau melakukan panggilan telepon di lingkungan yang bising. Itu bisa dibilang saya kurang yakin ya itu benar-benar ngefek atau enggak. Dibilang ngefek atau enggak saya sendiri kurang yakin ya, karena saya juga nggak bisa memastikan apakah benar fitur ENC itu bisa membuat suara mikrofonnya jadi lebih jernih, bisa meredam kebisingan atau enggak. Itu masih belum bisa saya pastikan. Tetapi paling enggak ya intinya ada fitur ENC itu. Nah selanjutnya apa nih kelemahan dari Studio D1 ini? Yang pertama adalah touch sensitifnya yang terlalu sensitif. Jadi terkadang kalau kita lagi pakai TWS-nya, terus kita mau benerin posisi TWS-nya, itu terkadang kita nggak sengaja nyentuh touch button-nya dan itu membuat musiknya jadi ke pause sendiri. Dan kelemahan yang kedua adalah TWS ini tidak ada fitur multi device. Jadi saat kita pakai di device yang pertama, katakanlah kita lagi pakai di HP kita, terus kita mau pindah ke laptop kita, itu
kita harus disconnectin dulu dengan HP kita, atau kita harus matiin dulu Bluetooth yang ada di HP kita, baru kita bisa konekkan ke laptop kita. Nah, itu cukup merepotkan sebenarnya, karena kita harus matiin dulu Bluetooth device yang pertama, baru bisa dikoneksikan ke Bluetooth device yang kedua. Dan pada akhirnya secara overall, TWS ini akhirnya mampu mengubah pandangan skeptis saya sama benda-benda yang seharusnya nggak perlu dicas secara rutin, tetapi dibikin versi yang harus kita cas secara rutin. Tentunya itu berkat daya tahan baterainya yang menurut saya itu sangat-sangat baik. Tentunya dengan skenario penggunaan saya. Jadi kalau cuma ngecas selama seminggu sekali, saya rasa itu masih masuk akal ya. Ditambah lagi dengan kepraktisannya yang tentunya jauh di atas dari headset yang masih menggunakan kabel, dan juga kenyamanannya saat kita gunakan. Dan yang terakhir tentunya untuk harga dari TWS Studio D1 ini juga masih affordable banget. Saya beli TWS Studio D1 ini dapat di harga sekitar 340. Untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi. So, jadi itu dia pengalaman penggunaan saya terhadap TWS Studio D1 ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi kalian yang kebetulan juga mungkin lagi nyari-nyari TWS. Oke, jadi saya akhiri video ini. Saya Bayu Rizkia pamit.